Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para food fighters. Kali ini selamat datang di Warung Belajar edisi podcast. Hari ini aku ditemenin sama Ibu Ira selaku dosen teknologi pangan. Di sini kita bakal bahas tentang profil penjurusan ya Bu. Nah, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga undangannya dari himpunan. Baik Ibu, sama-sama. Jadi kali ini kita langsung bakal mengupas tuntas tentang profil lulusan dari jurusan teknologi pangan. Nah, langsung aja Ibu. Karena kan banyak banget ya Bu ya, karena anak-anak masih bingung kira-kira profil penjurusan itu apa sih Bu dan tujuannya itu untuk apa? Baik. Jadi profil lulusan ini mulai ada itu tahun 2015 gitu ya. Sesuai dengan SK dari DITI juga dari KKMI bahwa harus ada profil lulusan karena memang kita ketahui bahwa setiap lulusan itu memiliki profesi yang berbeda. Nah, dari stakeholder itu, baik itu alumni maupun pengguna, maka kita klasifikasikan berdasarkan profil lulusannya. Nah, dari itu kita didapatkan dengan prodi, kemudian diputuskanlah ada 4 profil lulusan yang kira-kira itu sebagai presentasi dari berbagai profil lulusan dari alumni tersebut ya. Jadinya ada 4 profil lulusannya, ada manajer, ada birokrat, kemudian ada akademisi, dan pengusaha gitu ya. Jadi dari 4 itu ya setidaknya menampung semua alumni ya. Oh baik, berarti ada 4 profil penjurusan yang bisa dipilih oleh mahasiswa ya Bu. Betul. Kira-kira apa nih Bu yang membedakan antara 4 profil lulusan tersebut Bu? Nah, jadi memang profil lulusan ini kan kita lihat tadi ya dari stakeholder, pengguna maupun dari alumni, kita kategorikan ke dalam 4 profil lulusan. Nah, karena dari 4 itu kita kan tahu ada swasta, ada publik ya, mungkin dari ada birokrat dan sebagainya, sehingga nanti profil lulusannya jelas. Sebenarnya arahnya itu nanti ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti mahasiswa memiliki bekal gitu ya, keunggulannya, profesinya sebagai apa gitu ya. Tapi untuk saat ini sih masih belum, masih sesuai dengan minat mahasiswa saja gitu ya, maunya ke arah mana gitu. Gitu, Bu. Jadi ketika nanti kita lulus itu kita bakal dapat SKPI ya Bu sebagai pendamping kita ketika kita mau melamar kerja mungkin ya Bu ya. Tapi masih belum sih, masih proses gitu ya. Tapi rencananya nanti ke sana, misalnya kalau mau jadi birokrat mungkin ada ijazah yang harus dipenuhi apa profesinya gitu ya. Terus sekarang kan sudah dihimpun oleh himpunan tentang pelatihan-pelatihan dan sebagainya, tapi hanya sebagian saja gitu ya. Belum setiap profesi dari profil lulusannya. Oke, Bu. Kan banyak mahasiswa yang bingung nih Bu, gimana sih cara menentukan profil lulusan? Itu sebaiknya seperti apa sih Bu? Apakah mengikuti passion aku tuh jadi birokrat nih, atau passion aku tuh jadi manajer di industri, atau seperti apa Bu? Betul. Jadi itu masih tentu saja selain passion juga ada konsultasi dengan dosen wali. Kira-kira ini minatnya mau ke arah mana gitu. Walaupun sama-sama sarjana teknologi pangan, cuma kan ada minatnya ya. Oh, saya nanti pengennya ke jadi pengusaha. Nah, jadi mata kuliah pilihan apa saja yang harus lebih tahu gitu ya dibandingkan mata kuliah pilihan yang lain. Jadi tergantung minatnya dan juga konsultasi dengan dosen gitu ya, dosen wali yang akan mengarahkan, oh kayaknya saudara misalnya ke arah sana gitu ya, atau ke arah pengusaha atau ke arah birokrat dari minat dari mahasiswa tersebut gitu. Kira-kira kalau kita ngambil mata kuliah pilihan Ibu kan mungkin setiap 4 profil lulusan tersebut punya beberapa mata kuliah pilihan yang harus kita ambil. Betul. Itu mata kuliah pilihannya kira-kira apa aja ya Bu dari masing-masing jurusan? Sebentar. Jadi dari 4 profil lulusan itu masing-masing ada 8 mata kuliah ya. Mata kuliah pilihan. Jadi 3 mata kuliah pilihan wajib dan 5-nya adalah pilihan yang betul-betul sesuai dengan profil lulusannya. Nah, untuk profil manajemen industri pangan ya, profil lulusannya itu ada psikologi industri, sumber daya manusia, penerapan GMP dan HACCP itu di semester 4. Kemudian manajemen pemasaran di semester 5, teknologi flavor dan pengolahan limbah di semester 6, dan teknologi diversifikasi dan bioteknologi pangan itu di semester 7 untuk profil lulusan manajemen. Nah, sedangkan untuk profil lulusan pengusaha itu juga ada 8 mata kuliah yang 3-nya adalah wajib seperti psikologi industri sama ya, sumber daya manusia dan penerapan GMP itu di semester 4.
Kemudian kewirausahaan di semester 5, pangan fungsional di semester 6, dan technopreneurship, diversifikasi pangan, regulasi pangan itu di semester 7 untuk profil lulusan pengusaha. Nah, kemudian kalau profil lulusan akademis, konsultan atau peneliti itu juga ada 8, yang 3 tadi sama ya, psikologi industri, sumber daya manusia, penerapan GMP dan HACCP itu di semester 4. Manajemen pemasaran di semester 5 dan ketahanan pangan juga sama di semester 5. Ada lagi teknologi flavor, pangan fungsional dan bioteknologi pangan di semester 6 dan 7. Dan terakhir profil lulusannya adalah birokrat atau kepemerintahan ya. Ada 8 juga, jadi yang wajibnya psikologi industri, sumber daya manusia, penerapan GMP itu sama ya, semuanya di semester 4. Ada kewirausahaan dan ketahanan pangan itu di semester 5. Teknologi pengolahan limbah industri pangan di semester 6. Dan regulasi pangan juga diversifikasi pangan di semester 7. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu memilihnya, ada yang kadang-kadang ikut ke manajemen, yang sebagian ke akademisi. Nah, itu yang dikhawatirkannya nanti jadi angus gitu. Jadi selama 1 semester sudah kuliah misalnya dengan berbeda profil, ya sayang waktu karena nanti akan tidak terhitung di SKS-nya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya efektifnya kita tuh ngambil penjurusan di semester 4 ya Bu. Iya, jadi betul. Ketika kita misalkan di semester 4 berarti kita harus udah teguh pendirian ya Bu. Betul. Kita mau ngambilnya profil yang mana nih. Betul. Tapi profil semester 4 tuh masih yang wajib ya, profil lulusannya yang mata kuliah pilihannya yang wajib. Jadi yang 3 mata kuliah, nanti baru semester 5, nah itu mulai penjurusan. Dari situ sudah harus diingat tuh profil lulusannya apa gitu, karena nanti kalau misalnya semester depannya lupa dan ngambil mata kuliah yang lain gitu ya, itu akan berada juga ya, baik dosen wali maupun mahasiswanya juga akan rugi waktu nantinya ya. Mungkin kedepannya juga untuk perbagian ke fakultas juga nanti harusnya di lock gitu ya, sebagai, jadi kalau misalnya mata kuliah yang lain nanti dipilih, dia nggak bisa milih gitu ya, karena banyak juga yang milih jadinya melebihi gitu, kadang 10 mata kuliah yang diambil gitu, yang 2 mata kuliahnya hangus gitu ya, sayang. Jadi dikhawatirkan kita ambil tapi ternyata SKS-nya malah nggak ada ya Bu. Iya betul. Karena memang gini ya Bu, ketika kita kuliah online kan kita ngisi KRS itu sendiri, dan kadang mungkin beberapa teman-teman juga suka bingung ya Bu, karena kira-kira ini mata kuliah pilihan jurusan saya nggak sih gitu. Dan ternyata banyak juga ya Bu yang salah ambil. Betul, itu masalahnya ya, karena lupa, kadang-kadang semester lupa ini. Ibu kadang-kadang pas perwalian tanya ini profil lulusannya apa ya Bu, jadinya kan harus mencari-cari dulu ini yang mana yang profil lulusannya dari mata kuliah sebelumnya apa gitu ya. Kalau misalnya di semester 5 masih aman ya, kita bisa juruskan kita arahkan kemana gitu. Tapi kalau semester 6 ya betul-betul harus diingat gitu profil lulusannya apa gitu. Jadi penting sekali ya Bu untuk diskusi terlebih dahulu sama dosen wali ya ketika akan mengambil mata kuliah, jadi mengurangi dan meminimalisir kesalahan ya Bu. Betul. Ibu biasa share sih ke dosen-dosen bahwa ini mata kuliah pilihan untuk setiap profil. Ya, mungkin kadang-kadang kan dosen juga mempercayakan kepada mahasiswa ya, silakan pilih gitu ya, padahal harus dicek lagi gitu. Yang kadang-kadang mungkin banyak ya anak walinya tidak tercek satu-satu gitu. Berarti Bu kalau misalkan tidak terambil nih malah mengambil profil yang lain, berarti harus mengulang Bu di semester selanjutnya atau seperti apa? Betul, ya dia harus mengambil lagi di semester yang tahun depan mungkin ya, kalau bisa kelewat. Dan juga kalau kekurangan juga sama, itu jadi masalah juga gitu ya. Ketika sudah tingkat akhir gitu ya, lupa ada 1 atau 2 mata kuliah pilihan yang belum diambil, ya terpaksa itu termasuk harus diambil juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sekarang AMS maksudnya golongan B kan harus ngambil pilihan gitu ya, sayang, makanya harus betul-betul dihitung, dilihat betul tidak gitu ya. Karena tadi yang misalnya udah 8 perasaan gitu, tapi ada mata kuliah pilihannya yang profil yang lain, jadi tidak terhitung gitu ya. Nah itu yang merugikan juga buat mahasiswa. Betul ya Bu. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalkan mau perwalian dan mau ngambil mata kuliah pilihan, jangan lupa untuk diskusi dulu sama dosen wali dan ingat mata kuliah dan ingat profil lulusan yang memang teman-teman pengen ambil. Betul. Nah Ibu Niki pengen Ibu kayak kupas tuntas lagi lebih dalam tentang 4 profil lulusan ini. Kalau misalkan di manajer industri pangan yang didengar itu kan kita kerjanya di pabrik nih, kita jadi quality control, jadi quality assurance, jadi R&D. Itu kayak gimana ya Bu? Ya, jadi memang itu kan tadi kita bisa berbagai aspek berbagai instansi ataupun swasta untuk menerapkan ilmu yang kita telah pelajari ya.
bisa ke tadi ya ke perusahaan industri, ke industri pangan, ke birokrat. Sekarang juga ada banyak ya PNS gitu ya ke arah sana. Kemudian menjadi pengusaha juga cukup banyak ya, apalagi sekarang musim gini ya semua jadi usaha. Dan satu lagi adalah sebagai akademisi gitu ya, menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi konsultan. Nah itu juga menjadi profil lulusannya. Nah untuk manajer sendiri itu sebenarnya bukan tugasnya, salah satunya tujuannya dari profil ini adalah bisa merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi sistem produksi industri pangan, sehingga ini dapat menduduki posisi sebagai manajer, supervisor, QC ataupun QA, R&D, nutrisionis, dan bidang jenis lain terkait sistem produksi pangan mulai dari hulu ke hilir. Nah, itu untuk profil lulusan dari manajer. Nah, sedangkan untuk birokrat ini menjalankan program pemerintahan yang berbasis pada keilmuan pangan. Jadi untuk memajukan dan menggali potensi pangan daerah dengan menjadi aparatur sipil negara seperti BPOM, ya, kemudian Dinas Ketahanan Pangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya. Nah, kemudian profil yang ketiga adalah sebagai akademisi. Di sini menjadi dosen atau ilmuwan bidang pangan atau peneliti di lembaga negara seperti LIPI, kemudian untuk terus mengikuti dinamika keilmuan pangan global serta menguasai keilmuan terkait regulasi ataupun standar-standar mutu yang perlu diterapkan dalam industri pangan. Nah, ini juga bisa jadi sebagai konsultan bagi industri ataupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa, ya. Dan yang terakhir adalah sebagai pengusaha. Nah, sebagai pengusaha ini menjadi seorang entrepreneur, ya, dengan membangun usaha dalam bidang pangan mulai dari cara merencanakan, mengoperasikan hingga manajemen industri tersebut, sehingga menghasilkan brand atau produk yang berkualitas, gitu. Jadi dari tujuan ini maka ditentukanlah mata kuliah apa yang kira-kira nyambung gitu dengan tujuan yang tadi. Ya. Baik, Ibu. Jadi kan banyak nih ya teman-teman mengiranya masuk teknologi pangan tuh paling nanti akhirnya aku di kebun, aku di pertanian. Terus kadang juga kayaknya aku cuma di pabrik aja deh. Karena ternyata seluas itu ya Bu. Iya, Bahkan di betul. pabrik juga ada beberapa bagian yang kita bisa masukin ya Bu. Betul. Gitu. Terus tuh kira-kira untuk mahasiswa pangan dari awal Ibu ngajar nih ya di sini sampai sekarang biasanya mahasiswa kita tuh lebih banyak ngambil penjurusan apa ya Bu? Nah, itu Ibu belum hitung ya, Ibu kan harus ada bukti juga ya, perhitungan yang mana sih yang diserap ke profil lulusan yang mana. Itu berhubungan dengan tracer study juga gitu ya, karena memang agak sulit ya tracer study itu kadang-kadang ya awal aja sudah lulus masih ramai ya, sudah ada kerja, sudah lost contact. Nah itu mungkin yang agak kesulitan di situ ya, tapi mungkin sebagian besar sih ke industri pangan banyaknya ya, dibandingkan ke jadi birokrat, apalagi hanya sedikit dia karena kesempatannya memang sedikit kalau di birokrat. Sisanya yang lain juga cukup banyak sih yang diserap di sana. Jadi mungkin memang lebih banyak yang diserap lewat industri ya Bu, karena Betul. memang kalau dari Niki pribadi sering lihatnya kalau lowongan pekerjaan untuk jurusan teknologi pangan di pabrik ya Bu. Betul. Kalau untuk di birokrat itu kira-kira apakah kita harus ikut tes CPNS Bu, ataukah memang dari beberapa instansi itu sama kayak di instansi swasta yang langsung membuka lowongan pekerjaan? Iya, sama ya. Jadi pembukaan sama dengan PNS. Jadi nanti dibutuhkan teknologi pangan. Biasanya ada yang ke ketahanan pangan, ada yang justru ke dinas kesehatan juga ada kadang-kadang ya. Nah itu ya sama saja tes seperti biasa untuk PNS gitu. Kemudian kalau untuk yang lain ya tergantung ya. Jadi ada yang memang kalau untuk usaha sih memang dari nol, mungkin dari mahasiswa sudah mulai merintis, tinggal melanjutkan mungkin ya. Jadi kalau untuk birokrat biasanya dari seleksi itu ya, PNS dan sebagainya. Baik Ibu. Kalau misalkan di birokrat ini Bu, kita kan mungkin kadang di instansi pemerintahan ya Bu, seperti dinas, terus seperti BPOM. Kalau untuk di BPOM kan kita sendiri tahu ya Bu, kita kan pasti ngecekin apakah nih makanan tuh bisa disebar ke orang atau enggak. Tapi kalau di dinas itu kira-kira ngapain ya Bu? Karena masih banyak orang yang bertanya-tanya, ternyata lulusan teknologi pangan tuh bisa kerja di dinas, tapi mereka tuh nggak tahu Bu, di dinas tuh pekerjaan yang diambilnya seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya kemarin ada dinas ketahanan pangan, ada yang kerja praktik juga di sana ya. Jadi menghitung misalnya PPH gitu ya. Nah dari PPH itu kan harus merencanakan ya produk pangan apa yang harus ada gitu ya. Kadang-kadang mengarah ke diversifikasi pangannya
Nah itu yang dibutuhkan teknologi pangan di situ. Kan tidak hanya itu, kita kan juga belajar menghitung dan sebagainya ya. Nah itu juga bisa diterapkan. Di ilmu gizi kan belajar PPH dan sebagainya. Nah itu bisa sebagai acuan juga di situ gitu ya. Kemudian kalau misalnya ke arah beberapa yang lainnya selain ketahanan pangan, dinas kesehatan juga kan kita belajar juga ya. Ada yang mortalitas atau kelapangan juga sama ya, ke tingkat SD dan sebagainya, penyuluhan itu betul-betul diperlukan di teknologi pangan karena untuk biasanya ke arah ke diversifikasi pangannya sih. Begitu. Oke, jadi kalau misalkan ke diversifikasi pangan, berarti bagaimana nih pangan tuh menimbulkan sesuatu yang baru dan ternyata itu bermanfaat buat masyarakat ya Bu, dan meningkatkan nilai gizi di masyarakat gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Terus Ibu ada yang namanya pengusaha. Nah, kan mungkin sekarang lagi zaman-zamannya pandemi ya Bu, orang-orang kayak meningkatkan ekonomi kreatif gitu ya dengan membuat usaha. Menurut Ibu pribadi, penting gak sih kita sebagai lulusan teknologi pangan juga punya rasa ingin, oh aku pengen punya perusahaan nih, aku pengen bikin produk yang bisa dikenal masyarakat. Iya, penting sekali ya. Apalagi sekarang ya ada mata kuliah kewirausahaan, ada technopreneur gitu ya, itu sangat mendukung sekali untuk ke profil arah sana ya, ke pengusaha. Apalagi sekarang semua jadi usaha lah gitu ya. Nah makanya semua harus dari hulu sampai hilir kita harus tahu gitu ya. Nah makanya dengan mata kuliah yang ada di profil lulusan itu yang harus kita pahami untuk betul-betul kita kalau misalnya ingin jadi pengusaha apa saja sih yang harus kita dalami gitu ya, apa saja. Karena memang ketika kita jadi pengusaha ada beberapa basic yang emang harus kita punya ya Bu. Betul. Karena yang namanya mengembangkan usaha dan merintis usaha dari nol itu butuh effort yang lebih gitu ya Bu. Iya betul, mental pengusaha tuh ya agak susah ya. Nanti itu gagal sekali udah males. Nah itu yang jadi butuh ya selain mata kuliah juga memang harus ada mental juga ya dari dosen pendukung supaya mahasiswanya betul-betul tough gitu ya, kuat dari mentalnya dan sebagainya gitu. Itu apalagi sekarang kita dengar katanya ada informasi mengenai ikut PKM ya Bu, program kreativitas mahasiswa. Kita manfaatkan ajang tersebut. 100 PKM proposal. Betul. Sekarang kan banyak sekali ya program-program dari Kementerian Pendidikan gitu ya untuk meningkatkan banyak sekali kegiatan untuk mahasiswa, untuk dosen, semuanya juga untuk arah ke sana mungkin ya, ke arah kemandirian, terutama yang untuk mahasiswa, ke arah entrepreneurnya, ke arah sana sih banyaknya gitu. Jadi betul ya Bu, untuk meniti karir sebagai seorang teknologi pangan sebisa mungkin dimulai dari mahasiswa ya Bu. Betul. Sesimpel kita ikut PKM gitu ya Bu. Iya betul ya, jadi nanti dari sana kita bisa tahu kita ternyata ada potensi nih di diri kita apa nih gitu ya, setelah banyak kegiatan yang kita jalani gitu ya, biasanya kita akan tahu effort kita di mana. Itu karena memang menjadi keluh kesahnya mahasiswa ya Bu, ketika kita bingung nih, wah aku di teknologi pangan tapi nanti aku kerjanya jadi apa ya. Kadang kan orang-orang mikirnya teknologi pangan ya kayaknya masak-masak ya. Kita kan Bu. Iya. Pas sudah masuk wah salah ya. Semuanya teknik. Betul Bu. Iya gitu. Sebenarnya Bu, ada satu sih yang pengen ditanyain. Kira-kira apa sih yang membedakan gitu ya teknologi pangan kita sama teknologi pangan di beberapa universitas lain? Apakah sebenarnya di seluruh jurusan teknologi pangan di Indonesia ini tuh sama pakai profil lulusan juga atau seperti apa Bu? Ya, jadi mulai tahun 2015 itu memang semua prodi itu harus memiliki profil lulusan, gitu ya, karena dari tadi maka semua universitas, semua prodi harus memiliki profil lulusan. Nah kemudian kalau misalnya mahasiswa harusnya kan berpikirnya bukan saya kerja di mana gitu ya, tapi saya harus mencari pekerja gitu. Jadinya kita minimal jadi bos kecil gitu ya di perusahaan kecil, tapi jadi bos. Tapi daripada di perusahaan besar kita jadi staff gitu ya. Nah makanya tadi ya pengembangan diri dan sebagainya itu ya salah satunya supaya bisa mandiri mahasiswanya gitu ya, tidak berpikir lagi bekerja di mana, tapi saya harus melakukan apa gitu ya untuk masyarakat, terutama sekarang kan banyak sekali PHK dan sebagainya. Jadi pralulusan kan bisa mengembangkan dari tugas akhirnya gitu ya, dari kerja prakteknya, hasilnya kan itu bisa diterapkan, walaupun nanti ada trial dulu ya sebelum mengembangkan produknya ya, tapi ada dasarnya lah gitu ya. Kemudian keunggulan dari teknologi pangan Unpas ini
Nah, satu-satunya prodi teknologi pangan ini yang di bawah Fakultas Teknik hanya kita, gitu ya. Yang lainnya teknologi hasil pertanian dan sebagainya. Nah, jadi kita itu betul-betul kuat di tekniknya ya, di teknologinya, terutama ke mesin, perhitungan-perhitungan, seperti soil dan sebagainya, yang memang di universitas itu tidak mungkin tahu tapi tidak mendalam. Tapi kalau di kita itu lebih mendalam, ya, untuk mesin terutama. Jadi kita fokus ya Bu ke masalah teknis kali ya dalam mengenai panganan ya Bu ya. Oke Bu, kalau untuk jadi seorang akademisi dan peneliti, kita tuh bisa mulai dari mana sih Bu? Gitu, karena kan mungkin banyak nih pertanyaan juga dari beberapa teman-teman yang kadang bertanya, kalau misalkan aku jadi dosen, langkah pertama yang aku harus lakukan itu apa? Ya, jadi harus dari sekarang harus kalau dosen itu kan minimal dari sekolah ya, jalur sekolah. Yang minimal lanjut gitu ya, karena biasanya kalau udah lulus terus berhenti dulu, udah malas tuh kuliah lagi. Ya kalau untuk dosen ya biasanya langsung lanjut tuh ke S2, minimal S2. Jadi supaya ada dia profesinya kemana nih gitu ya nantinya, apakah misalnya ke arah, nah kalau ibu kan ke gizi misalnya, kalau yang lain jadi nanti jelas kalau misalnya melamar atau apa sih keunggulan saudara, isinya mata kuliah apa gitu ya. Oke, ini ke gizi, ini ke teknik dan sebagainya, jadi lebih tahu kita gitu ya penjurusan kita kemana. Kemudian untuk konsultan dan sebagainya yaitu mungkin sama ya tadi kita nih udah pendirian kita menjadi peneliti, mungkin lebih fokus nanti mencari pekerjaan itu ke arah sana gitu ya. Ada LIPI, ada gambung dan sebagainya, ya harus cari kesempatan dan bertanya ke sana kira-kira ada kesempatan misalnya jadi magang dan sebagainya, itu juga bisa menjadi bekal untuk kita nanti sebagai peneliti gitu ya. Ya kadang ada beberapa orang yang senang di depan meja gitu ya meneliti gitu, ada yang nggak suka kan, sukanya beredar gitu ya, marketing dan sebagainya, jadi manajer dan sebagainya, itu kan tidak bisa diam di tempat tapi mobile gitu ya kan. Itu juga harus betul-betul gitu ya dipahami bahwa sebagai peneliti ya seperti itu gitu ya, dosen sama akademis itu sama. Jadi disesuaikan ya Bu, kira-kira kita tuh maunya di mana, passion kita tuh maunya di mana. Jadi jangan sampai kita malah ujungnya salah pilih gitu. Karena kan namanya kita mahasiswa masih labil ya Bu, untuk kayak aduh harus di mana ya, nanti harus di mana ya. Kadang kita mikir kuliah juga udah pusing gitu ya, apalagi nanti ke depannya. Tapi ada pentingnya juga gitu ya buat teman-teman food fighters dari sekarang udah memikirkan kira-kira aku harus seperti apa ketika aku sudah lulus dari sini ya Bu. Betul, kadang-kadang tidak sengajaan juga ya, terjebak gitu ya. Wah, pas sekarang kok jadi dosen ya akhirnya, padahal dulu cita-citanya apa, tapi ya mungkin karena kondisi dan sebagainya ya akhirnya ya disitulah malah jadi timbul passion yang baru di bidang yang baru itu ya. Walaupun cita-citanya apa, nanti jadinya apa kan tidak masalah, yang penting kita terus menggali ilmunya dari semua. Jadi kuncinya harus mau belajar dan mencoba ya Bu. Betul. Jadi kalau misalnya saya kemarin profil lulusannya jadi manajer, tapi sekarang ke arah akademis ya tidak apa-apa gitu ya. Kita betul-betul tadi ya pelajari lagi yang baru, terus semangatnya juga dan sebagainya gitu ya. Karena memang kan tujuannya juga selain tadi yang bisa mengaplikasikan ya tujuan dari profil lulusan ini, kemudian bisa beradaptasi gitu ya dengan teknologi, dengan lingkungan dan sebagainya. Nah itu juga sebagai dasar untuk sana. Terus Ibu untuk mata kuliah setiap profil lulusan itu memang sangat berkaitan erat ya Bu dengan kita maunya lulusan jadi misalnya jadi manajer, mungkin beberapa mata kuliah itu penting sebagai bekal kita untuk di sana ya. Betul. Dan kita juga sekarang kan ini baru tahun 2015 nih guys, jadi kita akan ada pembaruan kurikulum juga nih gitu ya. Nah kita kemarin sudah mengundang beberapa pengguna alumni minta saran-sarannya, dan kemungkinan misalnya ada kemungkinan juga ke depannya profil lulusannya juga berubah gitu ya, tergantung nanti keadaan di masyarakat seperti apa penggunanya gitu ya. Ternyata profil lulusan ini sudah tidak lagi baik gitu ya untuk dilanjutkan, ya kita akan ganti dengan profil lulusan yang lain. Dan kita masih terus mencari saran dari semua stakeholder ya, apakah itu pengguna, tadi alumni maupun dosen itu sendiri, yang kira-kira profil lulusannya betul-betul tidak menyerap tidak gitu ya. Jangan-jangan hanya 2 profil lulusan yang memang banyak peminatnya yang diserap di masyarakat gitu ya. Kemungkinan 2 lagi harus diganti. Nah kemungkinan itu ya masih ada. Ya, tidak hanya 4 ini terus sampai seumur hidup gitu ya, tidak juga. Jadi seiringnya waktu terus berinovasi ya Bu. Karena kan perkembangan otomatis akan semakin berkembang pesat. Mata kuliah juga nanti bisa jadi diganti atau bagaimana sesuai dengan perkembangan sekarang.
kira-kira dari setiap profil lulusan itu ada nggak Bu satu mata kuliah yang memang harus menjadi bekal kita dan harus menjadi pemahaman kita yang kasarnya mendarah daging gitu di diri kita? Ya tadi, pertama kita ada tentukan 3 profil, 3 mata kuliah pilihan, tapi wajib gitu ya, kok pilihan tapi wajib, karena memang itu dasarnya dari semua profil itu harus punya itu gitu yang tadi ya. Ada mata kuliah yang tadi yang Ibu sebutkan ya, 3 mata kuliah seperti psikologi industri, sumber daya manusia, kemudian penerapan GMP, itu semua memang dibutuhkan di semua profil. Saya kita bilang pilihan tapi wajib gitu, karena memang itu harus kita harus dimiliki gitu ya oleh mahasiswa. Ya. Kalau dari Ibu punya tips nggak, kalau bagaimana kita sebagai mahasiswa tuh jadi paham dan senang untuk terus belajar dan mengembangkan beberapa mata kuliah tersebut gitu, agar menjadi bekal kita yang benar-benar menjadi bekal kita yang bisa kita bawa nanti. Iya, jadi harus betul-betul tadi ya, tadi yang passionnya tadi ya juga. Oh ternyata mata kuliah ini harus betul-betul disenangi ya, mau tidak mau, karena memang ini kan hasil rapat juga ya, tidak bisa makanya mata kuliah ini nggak cocok deh sama sama profil lulusannya, tapi harus dijalani juga gitu ya. Nah setelah itu ya terus aja mau gak mau ini harus dijalani mata kuliah yang kita sudah tentukan gitu ya, bukan dipilih dosennya ya, tapi milih profil lulusan sesuai dengan minat gitu. Iya. Jadi intinya balik ke diri kita ya Bu. Betul. Kayak seputar profil lulusan seperti itu ya Bu. Iya. Dari Ibu ada yang mau disampaikan gak sama mahasiswa mengenai profil lulusan ini? Iya. Jadi biasanya pas awal-awal menentukan profil lulusan tuh ada rasa bimbang, takut, bahkan kalau perwalian tuh ya Bu ya konsultasi dulu sama orang tua sampai 2 hari gitu ya, isi tahajud dulu dan sebagainya ya, istikharah menentukan pilihan dari beberapa pilihan. Nah jangan takut, semuanya sama gitu ya, teknologi pangan, sarjana teknologi pangan. Jadi apapun profil lulusan yang dipilih itu tidak menjadi berubah status jadi sarjana apa gitu ya, tetap saja sarjana teknologi pangan. Nah, tadi Bu sudah katakan kan bahwa kalau kita menentukan profil lulusannya ini tapi jadinya apa ya, itu tidak apa-apa, karena ini kan tambahan ilmu ya, kalau mata kuliah itu hanya tambahan ilmu saja untuk mendukung apa yang kita minati gitu ya. Jadi jangan takut, saya ini kayaknya ragu-ragu atau apa gitu ya, jalani saja yang sesuai kita mau, itu saja sih pesan dari Ibu gitu ya Bu. Iya. Terus Niki dengar-dengar nih Bu, katanya kita kalau lulus sekarang jadi STP ya, bukan ST lagi. Iya, tapi masih belum nih. Masih ST. Oke, masih. Iya, tapi mungkin ke depannya kan, tapi kan kita masih di fakultas teknik nih. Betul Bu. Jadi kalau STP itu harus di bawah hasil teknologi hasil pertanian, dan kita belum. Jadi kalau misalnya itu harus di bawah yang berbeda fakultasnya gitu ya, bukan fakultas teknik lagi. Nah itu mungkin masih butuh proses. Karena tidak hanya di prodi saja, mungkin di tingkat fakultas juga harus dibahas itu. Kalau misalnya nanti terjadi ya mungkin nanti nggak tahu lah Ibu. Tahu juga ini nanti seperti apa. Tapi untuk saat ini masih sarjana teknik. Gitu. Oke Ibu. Jadi begitu ya teman-teman mengenai profil lulusan dari teknologi pangan. Ada 4, ada manajemen industri pangan, kemudian ada birokrat, ada juga pengusaha, sama ada yang terakhir yaitu akademisi atau peneliti. Semuanya itu pilihannya bergantung sama teman-teman. Jadi teman-teman passionnya apa nih, sukanya apa nih, dan jangan takut untuk memilih apa yang memang teman-teman minati. Gitu. Dan jangan lupa untuk diskusikan juga sama dosen wali ya Bu. Ya. Selain istikharah dan tahajud ya Bu. Orang tua juga penting. Betul, orang tua mendukung juga. Baik, terima kasih banyak Bu Ira karena udah berbagi sama kita ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Bu. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan sekian dari saya dan Ibu Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.